Saya tidak bisa memilih di mana saya akan dilahirkan. Saya tidak bisa memilih suku bangsa apa yang ingin saya miliki. Saya tidak bisa memilih ibu saya, papa saya harus yang bagaimana. Yang harus saya lakukan adalah bangkit, bertanggung jawab atas hidup saya. Sebagaimana Tuhan sudah menciptakan dan menjadikan saya sungguh amat baik dan indah. Konten Mami Kalista pada hari ini tentang precious. Don't you feel insecure? Seringkali di dalam hidup kita mengalami insecure. Mengalami bahwa speechless karena kita tidak berharga. Mengalami turunnya derajat sehingga kita merasa rendah diri. Kita merasa bahwa orang lain lebih dan lebih dan lebih sehingga kita merasa diri kita kurang dan kurang. Sehingga kita sulit dan sukar sekali untuk menerima dan mencintai diri kita. Itu yang terjadi dalam hidup saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita memahami tentang kisah Daud yang sebagaimana Daud seorang yang kecil tetapi dia selalu bersyukur atas karya ciptaan yang Tuhan jadikan dalam hidup Daud. Ketika saya belajar dari kisah seorang Daud, sebagaimana Daud ketika saya gali, dia tidak pernah bersungut-sungut ataupun dia menolak dirinya karena dia mengalami ketertolakan. Karena Daud tidak mengalami kasih sayang dari papa dan mamanya. Tetapi Daud tidak pernah berkata bahwa Tuhan, aku tidak mau lagi melakukan aktivitas. Tuhan, aku tidak mau lagi bertanggung jawab atas diri aku. Tetapi yang Daud lakukan adalah Daud terus menerus bangkit, bertanggung jawab atas hidupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa mengendalikan bagaimana orang yang harus berbuat kepada kita. Dan kita tidak bisa memberikan tag dan label dalam dada kita. Hey, jangan sakitin aku. Hey, jangan tolak aku. Kita tidak bisa membatasi mereka. Ketika saya mengalami di masa lalu yang begitu mungkin saat ini ketika saya mengalami pemulihan dari Tuhan, betapa saya bersyukur kepada Tuhan. Di mana masa lalu saya yang sangat buruk, saya mengalami ketertolakan, saya mengalami hal yang buruk dan pahit. Di masa TK, di mana saya juga dikeroyok oleh teman-teman saya dipukuli, dibawa di lapangan, tidak hanya di stuck di TK, di lingkungan keluarga, dan bahkan di lingkungan sekolah saya ketika saya naik di jenjang SD. Saya mengalami pembulian terhadap guru-guru saya dan teman-teman saya. Itu menjadi habit dan menjadi karakter yang sudah mendarah daging dalam hidup saya. Sehingga ketika saya bertumbuh dewasa dan remaja, saya merasa bahwa Tuhan, kenapa Tuhan lahirkan saya di keluarga Kristen? Tuhan, kenapa Tuhan lahirkan saya di keluarga pendeta? Saya merasa bahwa Tuhan, saya berat, saya ditolak terus. Saya mengalami, Tuhan, kenapa Tuhan lahirkan saya di keluarga yang tidak kaya? Saya ditolak. Saya mengalami saya tidak berharga. Tuhan, kenapa saya dilahirkan di keluarga yang kulitnya tidak putih? Saya merasa bahwa Tuhan, saya ingin putih, saya ingin ini, saya ingin
itu betapa banyaknya komplain yang saya lakukan pada waktu itu. Saya menolak diri saya tidak bertanggung jawab atas diri saya. Yang saya lakukan hanya bersedih, bersusah. Saya tidak bangkit, saya tidak fight. Ketika saya mengerti, memahami tentang kisah Daud, meskipun Daud dia mengalami ketertolakan, dia kondisi fisiknya kecil, tapi dia bangkit, dia fight. Bahkan dia dijadikan seorang raja. Dia mampu melawan Goliat dengan nama Tuhan. Dia dipakai oleh Tuhan dengan dahsyat. Dan ketika dia berjalan, karena dia di masa kecil sampai remaja, dia terus menggunakan iman dan dia tidak pernah bersungut-sungut. Sehingga Tuhan berkata, "Aku menyertai kamu, Daud." Dari situ Tuhan mengangkat Daud dan dia menjadikan Daud seorang raja. Dan seringkali kita tidak mau belajar untuk menghadapi setiap persoalan yang datang. Seringkali saya tidak mau belajar tentang proses-proses yang harus saya jalani. Tetapi Daud tidak. Daud senantiasa belajar akan proses hidupnya. Di masa kecil dia terus menghadapi singa dan beruang, sehingga ketika dia melawan Goliat, itu bukanlah suatu perkara yang besar buat Daud. Karena Daud menyadari bahwa hari-harinya dia menghadapi singa dan gorila. Dia menghadapi binatang-binatang buas. Tapi Daud tidak pernah bersungut-sungut, dia terus fight. Bersama Tuhan dia mengalahkan binatang-binatang buas itu. Sehingga ketika dia diperhadapkan oleh Goliat yang besar, Daud bisa mengalahkan. Karena Daud sadar akan hidupnya. Dia bertanggung jawab atas hidupnya. Dia mengetahui bahwa Allah yang dia sembah, Allah yang besar. Sehingga dia tidak pernah komplain, "Tuhan, kenapa aku dilahirkan di suku ini? Tuhan, kenapa saya dilahirkan dalam kondisi fisik yang tidak tinggi?" Dan ketika saya terus menerus merenungkan, Tuhan, kenapa Tuhan lahirkan saya di keluarga yang tidak kaya, keluarga yang pendeta. Tuhan, kenapa saya harus begini? Saya harus mengalami penolakan yang luar biasa, sehingga membuat saya selalu insecure, membuat saya selalu bahwa saya tidak berharga. Stop. Ketika Roh Kudus bilang stop, Yosana, jangan pernah kita berkata bahwa kita tidak berharga. Sesungguhnya kita sudah dibayar lunas oleh darah Kristus yang mahal. Sehingga don't feel insecure. You are precious. You are precious. Kamu berharga. Apapun suku bangsa kamu, Yosana, apapun kamu dilahirkan dimanapun, you are precious because of me. Demikian juga kalian semuanya yang mendengar konten ini. Kalian berharga. You are precious. Don't feel you insecure. Insecure terjadi oleh karena kita terus menerus hidup dalam kesendirian, terus menerus hidup di dalam pengasingan diri. Kita tidak pernah mau bangkit, kita tidak pernah mau fight dan tanggung jawab atas hidup kita. Oleh sebab itu, jangan pernah kita menyendiri. Kita membutuhkan orang yang terus menguatkan kita. Sehingga ketika meskipun kita berada di dalam komunitas yang mungkin dilihat levelnya lebih high, kita tidak pernah merunduk dan merasa rendah diri. Ataupun ketika kita sudah berada di atas, ketika kita berada di kalangan yang bawah, kita tidak merasa high. Karena kita sadar bahwa hidup kita dibayar lunas oleh darah Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam karya ciptaan Tuhan tidak ada segala sesuatu yang kebetulan.
Tuhan sudah menjadikan semuanya sungguh indah dan amat baik. Semuanya terjadi dalam masa lalu kita supaya kita bertumbuh di dalam iman, kita bangkit dan juga kita bisa menguatkan orang-orang yang juga mengalami hal yang sama. Jangan salahin orang lain. Jangan salahkan keadaan. Dan jangan menyerah. Maju, fight. Jangan pernah kita salahin keadaan kita. Jangan pernah kita menyalahkan orang lain yang di sekitar kita. Ketika saya terus-menerus menyalahkan masa lalu saya, menyalahkan teman-teman saya yang melukai saya, menolak saya, sesungguhnya saya masih berada di bawah. Tetapi ketika saya bersyukur, tidak menyalahkan dalam masa lampau saya, dan saya bangkit, fight, jangan menyerah, di situ Tuhan akan angkat kita. Di situ Tuhan akan pakai hidup kita. Life is not easy. So what? Fight. Jangan menyerah. Meskipun hidup ini tidaklah mudah. Banyak banget tantangan-tantangan yang harus kita hadapi dan jalani. Tapi kita harus bangkit, berjuang. Jangan menyerah. Belajar seperti Daud, di mana dia di masa-masa walaupun dia tidak memiliki kasih sayang dari orang tuanya, tetapi Daud fight. Dia terus-menerus mengalahkan singa dan beruang. Dan bahkan Daud juga mengalahkan Goliat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita sadar akan identitas diri kita, identitas kita adalah anak Allah, identitas kita statusnya bukanlah budak. Status kita adalah anak Allah. Ketika kita sadar bahwa kita adalah anak Allah, sesungguhnya kita memiliki hak waris dari Allah. Kita harus raih dan pegang janji Tuhan bahwa tidak ada perbudakan, sehingga kita bangkit. Kita tidak akan pernah ada perasaan insecure dalam komunitas, dalam keluarga kita, dalam rekan-rekan kerja kita, bersama dengan orang-orang di sekitar kita. Bahkan kita bisa memiliki gambar diri Allah, di mana gambar diri Allah itu harus ada dalam diri kita, dan kita pancarkan di sekeliling kita dengan kita pulih, dengan kita memahami bahwa kita adalah anak Allah dan kita adalah ahli warisnya Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan gak pernah berkata dalam firman-Nya, saya mau pakai kamu yang cantik, saya mau pakai kamu yang putih, saya mau pakai kamu hai rambut yang lurus, saya mau pakai kamu hai orang hebat, orang yang terpandang. Atau Tuhan di dalam Alkitab tidak pernah berkata saya mau pakai hai kamu orang kaya. Tapi Tuhan berkata, saya mau pakai orang yang mau, yang siap, orang yang rela untuk menjadi alatnya Tuhan. Dan bahkan di dalam firman Tuhan, yang lemah akan mempermalukan yang kuat. Yang dianggap bodoh oleh dunia akan dipakai oleh Tuhan untuk mempermalukan orang-orang yang sombong, orang-orang yang sombong dalam pengetahuannya. Asalkan kita rela, kita mau, kita siap dipakai Tuhan. Ketika kita siap dipakai Tuhan, bangkit, berjuang, pulih, ampuni, keluar dari kesedihan, keluar dari amarah, dan keluarlah dari kegelapan, di mana sesungguhnya ketika kita terus-menerus berada dalam keadaan insecure, kita berada di dalam kegelapan. Kegelapan itu membuat kita semakin hari semakin terpuruk, semakin lemah. Otot-otot tulang-tulang kita menjadi lemah. Kita tidak bisa bergaul, kita tidak bisa bangkit, kita tidak bisa berteman dengan siapapun. Yang ada hanya asumsi-asumsi yang jahat yang ada dalam pikiran kita. Itulah insecure.
Jangan pernah kita merasa bahwa kita sombong, atau jangan pernah kita juga merasa kita rendah diri. Dan jangan kita insecure. You are so loved. You are precious. Don't feel insecure. Tuhan bisa memakai hidupmu, saudara. Asalkan saya dan saudara rela, saya dan saudara siap diproses oleh Tuhan. Buang masa lalu, buang setiap masa lalu yang buruk yang ada. Kita buang, kita tanggalkan, dan kita mengalami proses Tuhan. Dengan kita firm, kita setia akan janji Tuhan, kita setia akan firman Tuhan. Di situ terang Allah muncul, dan kita akan menikmati anggur yang manis. Kita akan menikmati rumput yang hijau. Kita akan menikmati di padang yang penuh dengan ketenangan. 1 Samuel 16 ayat yang ke-11. Saya akan baca. 1 Samuel 16 ayat yang ke-11. Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Dahsyat. Begitu Daud dipakai oleh Tuhan sampai seorang Isai menunggu Daud datang. Dahsyat Tuhan kita. Meskipun Daud dihina oleh musuhnya yaitu bangsa Filistin, tetapi Daud dipakai oleh Tuhan melalui Isai. Dan Daud mengalahkan Goliat. Dalam 1 Samuel 17 ayat 42, kita baca. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud karena ia masih muda, kemerah-merahan, dan elok parasnya. Orang dunia seringkali melihat apa yang dilihat oleh mata. Mata orang-orang yang tidak mengenal kebenaran seringkali menilai dan melihat apa yang dilihat dan dipandang oleh mata. Tetapi Tuhan berkata, "Aku memilih Daud." Sehingga meskipun orang Filistin menghina Daud yang masih muda dan kemerah-merahan, tapi Tuhan pakai Daud. Di sini poinnya adalah ketika kita rela, kita siap meskipun kita masih muda, meskipun kadang kita merasa Tuhan aku tidak layak, no stop. Kita dilayakkan oleh Tuhan. Tidak ada lagi kata budak, tidak ada lagi kata perhambaan, tidak ada kata kita tidak layak. Kita sudah dilayakkan oleh darah Kristus. Meskipun yang sesungguhnya kita tidak layak karena dosa, tetapi ketika kita bangkit, kita mengakui dosa kita. Ketika kita bangkit, kita mau terus berjuang, kita terus mau deep kepada firman Tuhan. Sehingga di situ Tuhan melayakkan hidup kita. Kita dilayakkan oleh darah Kristus. Hai maut, di manakah sengatmu? Tidak ada. Sengat maut sudah dikalahkan di atas kayu salib. Sehingga jangan takut, jangan merasa insecure. Bangkit. Meskipun kita masih muda, meskipun kita masih banyak kekurangan, tapi ketika kita rela mau diproses oleh Tuhan, terus senantiasa deep kepada firman, dan kita mau mendengar akan calling Tuhan, di situ Tuhan pakai. Maukah saudara? 1 Samuel 17 ayat 37. Ketika Daud mengalami Tuhan, singa dan beruang datang,
Sehingga dengan pertolongan Tuhan yang seperti sudah saya jelaskan, semuanya dikalahkan. Realisasi dalam kehidupan kita, jangan kita mengandalkan manusia. Ketika kita mengandalkan manusia, sesungguhnya kita binasa. Tapi ketika kita mau keluar dalam kesedihan, mau keluar dalam amarah dan kepahitan, kita mengandalkan Tuhan, bahwa pertolongan kita hanya kepada Tuhan. Sehingga ketika kita mengandalkan Tuhan, kita tidak pernah merasa pengasihan diri terhadap diri kita. Tuhan, aku orang paling kasihan. Tuhan, aku gak layak. Tuhan, aku buruk. Kita tidak akan pernah merasakan seperti itu. The hard life made David a brave king. Jangan lari dari persoalan hidup kita. Meskipun perjuangan yang berat yang dihadapi oleh Daud, tetapi menjadikan Daud menjadi seorang pribadi yang berani, brave, berani. Jangan lari akan persoalan. Persoalan tidak pernah akan habis-habisnya. Tetapi yang Tuhan janjikan adalah penyertaan Tuhan yang sempurna dalam persoalan itu. Penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan dan janji Tuhan bahwa Tuhan akan menolong dan mengeluarkan kita dari persoalan itu. Asal jangan pernah kita mengasihani persoalan itu. Jangan kita terus-menerus akan persoalan-persoalan yang kita hadapi di dunia ini. Saudara, ketika saya terus-menerus mengingat-ingat persoalan saya, bahwa saya pengennya dipakai, saya inginnya dihargai, saya pengennya begini begitu. Tetapi ketika saya sibuk dengan penghargaan manusia, sesungguhnya saya mendapatkan piala kaleng. Saya tidak mendapatkan piala emas dari Tuhan. Ketika saya sibuk terus-menerus penghargaan diri saya, pengakuan diri saya, sesungguhnya saya mendapatkan piala yang tidak kekal. Contoh, dalam kompetisi baik dunia pendidikan ataupun di apapun itu, ketika ada dalam perlombaan, tentunya kita mengejar piala. Kita mengejar piala, dan ketika mendapatkan piala kita dipuji. Piala itu kita pajang. Tapi itu bisa binasa ketika piala itu jatuh, dan ataupun meskipun dia berharga, meskipun piala itu terbuat dari emas, ketika ada badai, piala itu akan binasa. Demikian juga hidup kita, saudara. Ketika kita terus-menerus sibuk akan penghargaan diri kita, akan pengakuan kita, kita tidak modif akan firman Tuhan, sehingga piala kita piala kaleng. Kita dipuji sama manusia, dipuji oleh banyak orang, tapi kita tidak mendapatkan piala emas. Karena yang kita kejar terus-menerus apa yang dilihat oleh mata. Tetapi ketika kita mengejar kekekalan, kita mengejar apa yang Tuhan inginkan, kita mengejar bahwa kita ingin menyenangkan hati Tuhan, kita akan mendapatkan upah. Upah itu bukanlah upah yang biasa, tetapi piala emas, medali emas, di mana itu kekal, tidak bisa dibinasakan, dihancurkan oleh siapapun. Ketika kita menyadari bahwa hidup kita di dunia sementara, ketika kita menyadari bahwa ketika kita hidup kita untuk Tuhan, bukan lagi untuk kesenangan diri kita, bukan lagi untuk pengasihan diri, bukan lagi untuk terus merana, menolak kenapa Tuhan, why and why. Kita jadikan bahwa bagaimana saya jadi berkat, bagaimana supaya saya bisa menyenangkan hati Tuhan. Ketika why kita rubah menjadi how, disitulah identitas kita sudah firm bahwa kita adalah anak Allah. Kita adalah karya ciptaan Tuhan, bahwa kita serupa dengan gambaran Kristus. Jangan sibuk tentang bagaimana rambut saya supaya lurus,
Saya tidak mau keriting ataupun sebaliknya. Saya pengen rambut ikal yang megar, yang bagus. Jangan sibuk terus-menerus bagaimana kulit saya putih. Jangan sibuk terus-menerus bagaimana supaya saya bisa kinclong. Itu semuanya baik. Baik adanya untuk merawat tubuh kita. Tetapi jika fokus kita terus-menerus akan dunia, itu menjadi hal yang tidak baik. Ketika kita bisa merubah fokus kita, mindset kita akan berubah. Kita merawat diri karena kita menghargai bahwa ini bait Allah. Tubuh saya bait Allah, dimana saya tidak boleh merusaknya. Sehingga kita tidak sembarangan berbuat, tidak sembarangan merusak tubuh kita. Maka kita akan merawat tubuh kita dengan baik. Itulah tanggung jawab yang harus kita lakukan. Sehingga kita tidak lagi merasakan insecure. You are so loved. You are so precious. Because you are son of God. Karena kalian semuanya adalah anak Allah. Jangan merasa insecure. Bangkit, berjuang, dan terus maju. Jangan melihat persoalan besar. Jangan melihat di sekeliling kita menolak kita. Tetapi lihatlah bahwa ada karya Tuhan yang ajaib. Tetapi lihatlah bahwa ada Tuhan yang sudah menebus hidup kita dengan darah Kristus yang mahal. Sehingga kita bisa berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Tidak ada sengat maut. Semuanya sudah dikalahkan di atas kayu salib dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom.